Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Mahendra dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait mini skripsi kualitatif yang saya buat. Sebelumnya saya meminta maaf terlebih dahulu karena ketika proses perekaman berlangsung, kamera pada laptop saya terdapat kendala, jadi mungkin apabila saya minta maaf apabila ke depannya eh, kamera saya mungkin akan sering mati terus nyala karena terkendala kamera. Seperti itu. Ya baik. Pada mini skripsi kali ini eh, saya mengambil judul Analisis Gaya Kepemimpinan Ketua Ekstrakurikuler Paskibra SMA N 107 Jakarta dalam meningkatkan motivasi kerja. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari peran orang lain. Sehingga dalam berkehidupan bermasyarakat dan negara, manusia tidak bisa menampik kemungkinan bahwa peran dari orang lain sangat dibutuhkan. Hal tersebut dilakukan melalui proses saling bantu satu sama lain sehingga manusia kemudian membentuk organisasi atau negara untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun demikian, organisasi hanyalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang tidak teratur tanpa adanya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan dari kelompok anggota yang saling berhubungan tugas. Kepemimpinan tidak akan lepas dari siapa yang memimpin yang disebut pemimpin. Pemimpin adalah paduan antara relasi dan pengaruh. Dalam keberlangsungan sebuah organisasi, peran dari pemimpin sangat dibutuhkan untuk menjadi nahkoda dalam merealisasikan visi dan misi yang dicapai oleh anggota organisasinya. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana peranan dari pemimpin menjadi sosok yang sangat netral. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemimpin adalah bagaimana seorang pemimpin harus bisa menjadi wadah atau tempat yang utama bagi sebuah negara. Negara yang dapat dikatakan berhasil tergantung dari bagaimana pemimpin membuat, merancang, dan mengimplementasikan sebuah kebijakan untuk mencapai sesuatu yang telah diagendakan. Pemimpin harus benar-benar bijaksana dan benar-benar dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan, baik secara moral maupun secara formal menurut Najib tahun 2013. Tahun 2013. Sukses atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya tentu saja dapat dilihat dari tingkat kemampuan dalam memahami situasi dan kondisi serta perilaku daripada anggota-anggotanya. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinannya, setiap pemimpin itu memiliki perilakunya masing-masing, yang mana perilaku tersebut menunjukkan gaya atau ciri-ciri dari cara mereka dalam memimpin. Karena gaya tersebut mencerminkan apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut dalam mempengaruhi pengikutnya atau anggota-anggotanya untuk merealisasikan atau mencapai tujuan dari kelompok tersebut. Nah, dan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh ketika dipergunakan oleh pemimpin di dalam kepemimpinannya menurut Wirawan tahun 2001. Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat mempengaruhi perilaku orang lain, menurut Toha tahun 2008. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom dalam Journal of Entrepreneurship, Management and Industry atau JMI volume 2 nomor 1 tahun 2019 yang menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh anggota-anggotanya menurut Davis dan Newstrom tahun 1996. Kemudian fokus pada penelitian ini yaitu tentu saja Paskibra. Paskibra merupakan singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera. Nah, biasanya Paskibra ini merupakan bagian dari ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dan Paskibra ini sifatnya merupakan bela negara, yang mana tujuannya untuk meningkatkan rasa kebanggaan dan kecintaan kita terhadap Indonesia. Nah, seiring berjalannya organisasi ini, tentu saja organisasi bergantung
kepada anggotanya sendiri. Dalam organisasi terdapat struktur yang mana di dalamnya terdiri dari anggota, terdiri dari wakil ketua, terdiri dari ketua dan juga staf-stafnya. Nah, setiap orang dalam organisasi mendapatkan perannya masing-masing. Nah, di sini ketua memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa merangkul atau mengajak semua anggota-anggotanya agar organisasi yang dijalankannya bisa berjalan dengan baik. Pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Ketua Paskibra dari SMA N 107 Jakarta ini. Oleh karena itu, saya selaku peneliti mengambil judul Analisis Gaya Kepemimpinan Ketua Paskibra SMA N 107 Jakarta dalam meningkatkan motivasi kerja. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Ketua Paskibra SMA N 107 Jakarta dan mengetahui bagaimana anggota dan staf-stafnya dari pengurus ini dalam meningkatkan motivasi kerja mereka. Selain itu, manfaat dari hasil penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, mohon maaf ada 2. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian ilmu sosial, ilmu komunikasi, khususnya di bidang komunikasi. Lalu, itu dari segi akademis. Lalu yang kedua dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi ilmu komunikasi. Bab 2, kajian teori. Di sini ada 3 konsep. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan muncul akibat hasil dari interaksi antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Menurut Kartono tahun 2006, pemimpin merupakan agen perubahan orang yang perilakunya lebih besar untuk mempengaruhi orang lain dibandingkan orang lain mempengaruhinya. Menurut Ivan Kevich, Konopaske, dan Matheson tahun 2008, selain mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas organisasi, peran pemimpin harus disertai dengan perancangan proses manajemen dan struktur organisasi sehingga tercipta budaya organisasi yang kondusif yang sangat mempengaruhi keberhasilan mencapai sasaran. Menurut Jatmiko tahun 2013. Gaya pemimpinan yang kedua adalah gaya pemimpinan. Gaya pemimpinan itu sendiri merupakan sebuah pola atau perilaku yang ditampilkan sebagai pemimpin ketika mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Oleh karena itu, perilaku yang diperlihatkan oleh bawahan pada dasarnya adalah respon bawahan terhadap gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh mereka. Di sini ada menurut ahli yang mana Singh Sengupta Sunita tahun 1997 dalam Fuad Mas'ud tahun 2009 mengatakan bahwa gaya kepemimpinan ini terdiri dari 4. Yang pertama ada gaya otoriter, yang kedua ada gaya pengasuh, yang ketiga ada gaya berorientasi pada tugas, dan yang keempat adalah gaya partisipatif. Selanjutnya di poin ketiga, yaitu ada fungsi dari kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan berarti pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemimpin sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Dengan demikian, fungsi kepemimpinan itu terkait pada kemampuan pemimpin, pengikut, atau yang dipimpin. Kemampuan memimpin berarti kemampuan mempengaruhi pengikut untuk melakukan unjuk kerja sebagai akibat pemimpin dalam memimpin. Untuk kerja itu berakibat pemimpin memperoleh tanggapan dari bawahannya. Lalu di sini ada beberapa fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruksi, yang kedua ada fungsi konsultasi, yang ketiga ada fungsi partisipasi, yang keempat ada fungsi delegasi, dan yang terakhir ada fungsi pengendalian. Selanjutnya ada review literatur. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian dengan judul analisis gaya kepemimpinan pada PT Sinar Sarana Sukses, yaitu pada tahun 2016 oleh Ade Hartanto. Yang mana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh direktur pada PT Sinar Sarana Sukses Surabaya dengan menggunakan 3 jenis gaya kepemimpinan. Nah, hasil dari penelitian ini membuktikan adanya gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh direktur dari PT Sinar Sarana Sukses ini mendominasi oleh gaya kepemimpinan partisipatif. Tapi dalam situasi tertentu, direktur juga menggunakan gaya kepemimpinan otoriter. Penelitian yang kedua dengan judul Analisis Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai pada tahun 2016 oleh Frankie Basna. Yang mana penelitian ini
Berdasarkan hasil uji coba F, diperoleh hasil uji F dengan F hitung sebesar 47.679 dengan signifikansi uji sebesar 0,000 diketahui DF1 sama dengan 4 dan DF2 sama dengan 75, sehingga diperoleh nilai F tabel sebesar 5,68. Karena nilai signifikansi uji lebih kecil 0,05 dan F hitung lebih besar F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh dan dapat digunakan untuk memprediksi kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maibrat. Lalu penelitian yang ketiga, yaitu judulnya Analisis Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasional, Budaya Organisasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada tahun 2020 oleh Endiet Jaloe Presityo, Sri Langgeng Ratnasari, dan Lukmanul Hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasional, budaya organisasi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Bintan Bersatu Aparel Batam secara parsial dan simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel komitmen organisasional berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Variabel gaya kepemimpinan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Lalu untuk hasil pengujian secara simultan, variabel komitmen organisasional, budaya organisasi, dan lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Bintan Bersatu Aparel. Lalu selanjutnya ada penelitian dengan judul Analisis Gaya Kepemimpinan dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan di Doremi Home Music Course Ponorogo tahun 2020 oleh Ramdan Rio Cahyo Saputro. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana analisis gaya kepemimpinan dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan di Doremi Home Music Course Ponorogo dan dampak gaya kepemimpinan dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan di Doremi Home Music Course Ponorogo. Lalu untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan di Doremi Home Music Course Ponorogo menerapkan gaya kepemimpinan campuran, yaitu antara otokratik, partisipatif, dan transaksional. Hal ini dinilai karena ada beberapa indikator, seperti adanya kemampuan pengambilan keputusan, adanya kemampuan memotivasi, adanya kemampuan mengendalikan bawahan, adanya kemampuan komunikasi, tanggung jawab, dan kemampuan bagaimana mengendalikan emosi. Sedangkan dampak dari gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja karyawan bisa dilihat dari 5 indikator. Yang pertama ada kualitas, yang kedua ada kuantitas, yang ketiga ada ketepatan waktu, yang keempat ada efektivitas, dan yang kelima ada kemandirian. Dari kelima indikator ini, kualitas, kuantitas, dan efektivitas sudah baik, namun dari segi ketepatan waktu dan kemandirian masih kurang. Selanjutnya ada analisis pengaruh gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Telkom Indonesia Cabang Batam tahun 2018 oleh Trenggono Widodo, Nanak Alamsyah, dan Candika Bagus Utomo. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu hasil uji tes simultan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan pelatihan kerja secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Indonesia Cabang Kota Batam. Selanjutnya ada penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro tahun 2018 oleh Karnila Ali dan Didik Wijaya Agustian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja untuk meningkatkan kerja karyawan di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro. Lalu ada beberapa hasil.
yang dilakukan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kinerja dan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Yang kedua, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, kepuasan kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu penelitian berikutnya ada dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMK Negeri 11 Bandung. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 oleh Aisyah Komaria Aziz dan Suwatno. Hasil dari analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dan metode explanatory survey sebagai alat pengumpulan data dan menggunakan angket jawaban untuk 66 responden yang merupakan guru tetap di sekolah tersebut. Hasil analisisnya yaitu menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh terhadap kinerja guru. Hasil ini menunjukkan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Lalu untuk penelitian berikutnya, analisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan studi kasus pada perkantoran Mahavihara Maitreya Cemari Asri di Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 oleh Fantonius Leonardo, Juliana Arwin, Fauzi Akbar Maulana Huta Barat, dan Fahmi Sulaiman. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di perkantoran Mahavihara Maitreya Cemara Asri Deli Serdang. Hasil uji analisis koefisien korelasi menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,400 yang artinya gaya kepemimpinan memiliki hubungan yang searah atau positif dan cukup dengan kinerja karyawan. Pada hasil uji koefisien determinasi, gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 16%, sedangkan sisanya 84% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan pada hasil uji hipotesis, diketahui bahwa Z hitung 4,026 lebih besar dari Z tabel 1,96 sehingga bisa disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan di perkantoran Mahavihara Maitreya Cemara Asri Deli Serdang. Penelitian berikutnya yaitu analisis pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Berita Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 oleh Muhammad Miftah Farid Nur. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa variabel democratic leadership style memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil dari uji T menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan yaitu variabel motivasi kerja. Hal ini dibuktikan dengan T variabel motivasi lebih besar dari nilai T variabel democratic leadership style. Sehingga bisa disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang demokratis dan motivasi kerja merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi pimpinan dari PT Berita Kota Makassar agar selalu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan ide, saran, bahkan kritik, serta terus memberikan dukungan dan dorongan agar kinerja karyawan terus meningkat. Lalu yang terakhir, ada penelitian dengan judul Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam mengantarkan Singapura menjadi negara maju yang dilakukan pada tahun 2019 penelitiannya oleh Insan Harapan Harahap. Hasil dari penelitian ini yaitu membuktikan bahwa Lee Kuan Yew saat ketika masa kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri Singapura telah menggabungkan gaya kepemimpinan antara otoritarian dan demokratis yang kemudian dapat disebut sebagai mobokrasi atau hybrid regime atau demokrasi ala Asia. Dan mode kepemimpinan Lee ini menjadi alat pemelihara proses politik dan ekonomi Singapura yang berkinerja tinggi dan stabil dalam waktu yang bersamaan. Gaya ini terbukti ampuh atau mampu membawa Singapura menuju negara yang maju dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam waktu 3 dekade. Lee Kuan Yew berkaca dari demokrasi ala Barat telah menimbulkan berbagai masalah yang tidak terselesaikan seperti kriminalitas yang tinggi dan obat-obat terlarang. Nah, itu dia dari penelitian terdahulu. Selanjutnya ada
tabel dari penelitian terdahulu. Di sini bisa dilihat ada 10 yang tadi sudah saya sebutkan, ini ada di sini semua. Namun untuk perbedaannya, untuk penelitian yang pertama itu dari teknik wawancara, penelitian yang kedua ada teknik wawancara juga, penelitian yang ketiga perbedaannya dari teknik pengambilan sampel, penelitian yang keempat dari teknik wawancara, penelitian yang kelima dari teknik penarikan sampel, penelitian yang keenam dari teknik wawancara, penelitian yang ketujuh dari teknik wawancara, penelitian yang kedelapan dari teknik penarikan sampel, dan penelitian yang kesembilan dari teknik wawancara, dan penelitian yang 10 dari teknik penarikan sampel. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan oleh saya sebagai peneliti. Yang pertama ada paradigma penelitian. Dalam buku Baby tahun 2014 halaman 40, paradigma merupakan sudut pandang secara umum yang secara harfiah bisa dilihat dari segi mana kita melihat. Paradigma menyediakan cara memandang kehidupan dan didasarkan pada serangkaian asumsi tentang sifat realitas, yang dimana paradigma menawarkan sudut pandang, sebuah teori yang memiliki tujuan untuk menjelaskan apa yang sudah kita lihat. Lalu pendekatan penelitian yang saya pakai pada penelitian kali ini yaitu saya mengambil dari buku Creswell tahun 2018 halaman 41. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau sekelompok yang dianggap sebagai masalah sosial atau manusia. Proses penelitian ini melibatkan pertanyaan dan produser yang muncul. Data yang biasa dikumpulkan dalam pengaturan peserta, analisis data secara induktif membangun dari rincian ke tema umum. Dan peneliti, khususnya saya, membuat interpretasi tentang makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini mendukung cara melihat penelitian yang menghormati gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya melaporkan kompleksitas sebuah situasi. Selanjutnya untuk metode penelitian yang saya pakai di sini yaitu menggunakan konsep penyelidikan yang digunakan pada penelitian untuk menyelidiki data yang diperoleh dan menguji hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian, yaitu menggunakan analisis deskriptif, dan metode yang dilakukan ini dilakukan oleh saya nantinya. Ini membuat gambaran umum terhadap sebuah objek yang nantinya akan saya teliti. Lalu untuk teknik penarikan informan, eh, karena di sini apa variabelnya yaitu objek dari penelitian ini yaitu eh, Ketua Paskibra SMA 107 Jakarta, maka untuk penarikan informannya saya mengambil dari anggota dari Paskibra SMA 107 Jakarta untuk mendapatkan data dan informasi dalam memenuhi kebutuhan penelitian ini. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Cara pengumpulan data yang nantinya saya akan lakukan yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin secara langsung yang terkait bagaimana gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Ketua Paskibra dari SMA 107 Jakarta untuk dalam meningkatkan motivasi kerja, dan wawancara ini dilakukan secara luring atau tatap muka. Untuk metode pengukuran data, di sini saya memakai skala Likert, yaitu yang nantinya akan digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terkait dengan fenomena sosial. Selanjutnya, metode analisis data. Analisis dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri latar alami, mengungkapkan makna dari sudut pandang objek penelitian, integritas, dan tidak terisolasi sehingga terlepas dari konteks. Peneliti di sini merupakan alat utama untuk mengungkapkan makna dengan nilai dan latar belakang. Data kualitatif diungkapkan oleh hubungan alami antara peneliti dan responden. Sampel dipilih sesuai dengan tujuan penelitian atau purposive sampling, yang bukan menggunakan sampel acak. Analisis data bersifat induktif dan memandu penyusunan teori data dari lapangan. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan dari penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sampel penelitian yang hanya mencakup anggota dari Paskibra SMA 107 Jakarta saja. Lalu untuk kelemahannya yaitu apabila ketika nanti proses wawancara eh, terjadi ketidakcocokan antara jadwal wawancara antara peneliti dengan informan. Jadi itu menjadi kelemahan dari penelitian ini. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini ada sumber-sumber yang saya ambil.
Baik, mungkin itu saja presentasi dari mini skripsi kualitatif saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.